for the trouble. Thank you for the part you paid, blessing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this trouble. Thank you for your bearing pain. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. What is the love? Sin is all the time. Can you now it made me cry? You then victorious. Oh, hide and oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the death? What is the land? Is it all the time? Oh, can you now it many times you had victorious. Hide and oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the land? Let us sing together. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the bearing pain. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. What is the land? Oh, see it all the time. Can you now with me come? You then victorious. Oh, hide and oh, Jesus, Son of God,
the dying of heaven crucified. Worthy is the Lamb, so worthy is the Lamb, seated on the throne. Come you now with many come, you reign victorious. Oh, hide and lift up. Oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven. Spirit of heaven, there's no God around the able. In His name we offer come, for the Lord our God is able. God is with us, He will let us start and never leave us. He will never leave us. He will make us. He will never leave us. He will never leave us. Jadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 15. Alkitab menjelaskan bahwa segala dosa ditanggungkan kepadanya ketika Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan. Dengan kata lain, baptisan Yesus adalah peristiwa yang memotong rantai dosa yang membelenggu umat manusia. Demikianlah Yesus mengakhiri dosa dan memberikan keselamatan kepada kita melalui darahnya di kayu salib. Sungai Yordan adalah sungai yang membasuh segala dosa kita. Kita bisa menggenapi hukum Allah, upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23, karena Yesus membayar upah dosa dengan dibaptiskan di Sungai Yordan dan mati di kayu salib. Inilah Injil yang indah yang diberikan Allah kepada manusia. Segala dosa manusia berlanjut sejak Adam, tetapi langsung dihentikan melalui baptisan Yesus di Sungai Yordan. Karena baptisan Yesus, tidak ada lagi dosa tersisa. Betapa indah dan ajaib berita itu. Kita, dengan percaya kepada Injil yang indah itu, diselamatkan dari arus dosa yang bergelora, disucikan dari dosa dan menjadi kudus dalam hukum penebusan Allah. Demikianlah baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib menyelamatkan semua manusia. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada hal ini. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Kata Tuhan, demikian juga kita hanya akan diberkati kalau kita percaya kepada Injil yang indah itu. Apakah Anda masih memiliki dosa meskipun sebenarnya dosa Anda telah ditanggungkan kepada Yesus ketika Ia dibaptiskan oleh Yohanes? Yesus menanggung dosa seluruh dunia. Anda harus menerima apa yang tertulis di dalam Alkitab. Hanya Injil baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib bisa menghapus dosa Anda dan mengangkat Anda dari maut dan kutuk yang lain. Baptisan berarti dibasuh, diselamkan, dikubur, diserahkan, ditanggungkan. Semua manusia bisa menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil yang indah yang diberikan Yesus. Itulah sebabnya Yesus menyebut dirinya jalan ke surga. Kita bisa masuk surga dan memperoleh kehidupan kekal hanya dengan percaya kepadanya. Dialah Tuhan kita
yang memberikan kepada kita berdiamnya Roh Kudus. Kita diselamatkan dari semua penghukuman atas dosa kita hanya dengan percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya. Kutu itu berakhir dan sungai itu berubah menjadi tanah kering karena para imam yang membawa tabut perjanjian mencelupkan kakinya ke air dengan iman mereka. Inilah yang direncanakan Allah, dan baptisan Yesus dan darahnya menggenapkan rencana itu. Betapa indahnya Injil ini. Inilah hukum keselamatan, dan tanpa hal itu tidak mungkin ada keselamatan bagi kita. Mereka yang percaya kepada Injil yang indah itu bisa menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Sungai yang menjadi kering berarti dosa-dosa manusia ditanggungkan kepada Yesus dan Dia dihakimi bagi kita. Inilah Injil yang memberikan kepada kita berdiamnya Roh Kudus. Allah yang menciptakan manusia tahu bahwa IQ rata-rata manusia adalah sekitar 100-130 poin. Karena itu, Ia tidak bisa membuat masalah menerima Roh Kudus menjadi sesuatu yang rumit. Allah membuang segala dosa manusia melalui baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Hal itu memungkinkan manusia menerima Roh Kudus dengan percaya kepada Injil air dan Roh sehingga semua manusia bisa menangkap dengan akalnya. Anda juga akan sampai kepada kesadaran tentang berdiamnya Roh Kudus melalui kepercayaan kepada Injil yang indah ini. Sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab, kita tidak bisa menerima Roh Kudus hanya melalui doa pertobatan. Banyak orang berpikir bahwa Roh Kudus adalah sesuatu yang akan diberikan kalau mereka menaikkan berbagai macam doa. Tetapi itu sama sekali tidak benar. Roh Kudus hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Injil yang indah itu, dan hal itu diperlukan untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Atau dengan kata lain, berdiamnya Roh Kudus adalah jaminan bahwa seseorang menjadi anak Allah. Allah memberikan Roh Kudus kepada mereka yang percaya kepada Injil yang indah itu untuk memastikan bahwa mereka adalah anak-anaknya. Kalau seseorang percaya kepada Yesus tetapi tidak tahu atau tidak percaya kepada Injil ini, mereka tidak bisa yakin akan kenyataan bahwa segala dosa mereka telah ditanggungkan kepadanya. Karena itu, semua orang harus tahu dan percaya bahwa baptisan Yesus dan darahnya adalah Injil yang indah yang membasuh segala dosa mereka. Siapa yang memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus menanggung dosa dunia? Yohanes Pembaptis. Bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes dan menanggung dosa dunia adalah rencana Allah Bapa. Imamat 4 ayat 13-21, 16 ayat 1-30. Siapa yang melaksanakan rencana itu? Yesus. Siapa yang akhirnya menjamin penggenapan rencana itu? Roh Kudus. Allah Tritunggal menyempurnakan pengampunan dosa dengan baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Roh Kudus berdiam di dalam kita sebagai jaminan bahwa kita diselamatkan dari dosa ketika kita percaya, ketika Yesus menggenapi rencana Allah. Apakah perkara dunia ini nampak sangat membingungkan? Dan sampai seberapa jauh Anda dibingungkan? Seseorang tidak bisa percaya kepada Injil yang indah itu kalau ia tidak menanggalkan pemikirannya terlebih dahulu. Doktrin kekristenan masa kini yang dipercayai banyak orang adalah dosa asal hilang, tetapi dosa tindakan diampuni kalau seseorang menaikkan doa pertobatan. Tetapi hal itu jauh dari kebenaran yang sempurna, bahkan bisa dikatakan ini adalah Injil palsu. Kalau Anda percaya kepada hal itu, berarti Anda tidak mengenal Alkitab secara lengkap dan sejalan dengan berlalunya waktu, maka Anda akan semakin banyak menemukan kesulitan dalam mengikuti Yesus. Itulah sebabnya di antara orang-orang Kristen ada orang-orang yang percaya kepada Injil yang lain dan bahkan Tuhan yang lain. Beberapa orang berkata bahwa mereka menerima berdiamnya Roh Kudus melalui doa. Nampaknya itu masuk akal, tetapi Alkitab menegaskan bahwa Roh Kudus turun kepada Yesus seperti burung merpati ketika ia keluar dari air setelah dibaptis. Inilah Injil yang benar dan Roh Kudus datang kepada mereka yang percaya kepada Injil yang indah itu. Bahkan beberapa orang berkata bahwa mereka menerima Roh Kudus melalui doa pertobatan. Apakah Roh Kudus diberikan hanya karena seseorang menaikkan doa pertobatan? Allah adalah benar.
Roh Kudus tidak diberikan hanya karena Ia kasihan kepada mereka. Tidak peduli betapapun kerasnya seseorang menangis atau berdoa, Roh Kudus tidak akan datang kepada mereka. Ia hanya datang kepada mereka yang percaya bahwa Allah sudah menggenapi rencananya untuk menyelamatkan mereka. Anda harus selalu ingat bahwa Anda tidak akan bisa menerima Roh Kudus betapapun lamanya Anda menangis di hadapan Allah atau betapapun kerasnya Anda berdoa. Roh Kudus tidak terpengaruh oleh kehendak manusia. Keputusan sebesar apapun yang dibuat manusia bisa berubah, tetapi Injil yang indah itu dan hukum mengenai berdiamnya Roh Kudus tidak akan pernah berubah. Kalau seseorang tidak mengetahui Injil yang indah itu, sangat sulit bagi mereka untuk kembali kepada praktek iman yang benar. Inilah alasannya mengapa banyak orang tidak bisa menerima Roh Kudus. Betapa kecewanya Anda kalau Anda percaya kepada Yesus tetapi Anda dibinasakan karena Anda tidak mengenal Injil yang indah itu, bukan? Alkitab berkata bahwa bagi beberapa orang, Injil yang indah tentang Yesus menjadi batu sandungan dan orang menolaknya. Kalau Anda telah mengenal misteri baptisan Yesus oleh Yohanes, Anda juga bisa menerima pengampunan dosa dan menerima berdiamnya Roh Kudus. Ia menyelamatkan semua orang berdosa dengan dibaptiskan, mati di kayu salib dan bangkit. Penebusan yang diberikan Yesus adalah cara yang tepat untuk keselamatan. Ia menjadi juru selamat sejati bagi semua orang berdosa dan menegaskan berdiamnya Roh Kudus. Hanya kalau Anda percaya. Tertulis dalam Perjanjian Lama bahwa pada saat para imam mencelupkan kaki mereka ke sungai Yordan, sungai itu berubah menjadi tanah kering. Aliran sungai yang berhenti itu sudah ajaib, tetapi yang lebih ajaib adalah apa yang terjadi selanjutnya. Yang lebih luar biasa adalah bahwa sungai itu berubah menjadi tanah kering. Peristiwa ini berfungsi sebagai jaminan keselamatan Allah yang membawa kepada pengampunan dosa melalui baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Tanah yang kering melambangkan bagaimana segala dosa dunia akan diampuni karena baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Semua dosa mengalir sejak Adam dan dari semua manusia, tetapi kutub penghukuman dosa berhenti dengan baptisan Yesus. Sekarang, yang kita harus lakukan adalah diampuni dosa dengan memiliki iman dan menerima berdiamnya Roh Kudus. Percayakah Anda kepada kebenaran yang indah bahwa Yesus menanggung dosa Anda melalui baptisannya di sungai Yordan? Anda harus percaya bahwa Yesus menanggung dosa dunia. Juga, Anda harus tahu, memahami dan percaya betapa pentingnya baptisan Yesus. Kalau para imam tidak masuk ke sungai Yordan, orang-orang Israel tidak akan mampu untuk masuk ke tanah Kanaan. Langkah pertama untuk masuk ke tanah Kanaan adalah menyeberangi sungai Yordan. Karena itu, hanya kalau kita menyeberangi sungai Yordan dengan membawa tabut perjanjian saja kita bisa masuk ke tanah Kanaan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa seseorang bisa menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh. Alkitab berkata bahwa baptisan Yesus adalah pekerjaan Allah. Hal itu juga terjadi dalam kasus para imam tadi. Sama seperti air sungai Yordan berhenti pada saat para imam mencelupkan kaki mereka ke air, manusia di dunia diselamatkan dari dosa mereka dengan percaya kepada Injil ini. Berdiamnya Roh Kudus adalah pemberian karena iman kepada Injil yang indah itu. Baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib akan membawa Anda menerima pengampunan dosa dan Roh Kudus. Injil, air, dan Roh yang indah itu tidak bisa dipisahkan dengan menerima berdiamnya Roh Kudus. And all
we see how great is our God. Oh, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Once again, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes out, it's the music coming. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Oh, let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh,
my soul, I worship your